tidak mengurangi rasa takjub, rasa hormat, mudah-mudahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haqqa bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus guru kita Ustaz Firmansyah, kita doakan juga para orang tua kita, dari kaum bapak kita, kaum ibu kita, semuanya diberikan sehat walafiat, diluaskan ilmunya, dilimpahkan keberkahan pada rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka halaman 5 ya. Baris kelima dari atas. Baris kelima dari atas. Kalimat sebagai lagi ya. Nah, jadi pertama di sini Habib ingin ingetin nih, bab yang kita bahas yaitu kewajiban dalam syar'i. Ini kewajiban dalam agama. Ayo, Recian diam dulu, belum disuruh ngomong. Ya, nah, ini kewajiban dalam agama bagi seorang ayah dan seorang ibu memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Pendidikan yang terbaik, Pak Bu, itu bukan pendidikan dunia, bukan. Ya, pendidikan dunia nggak ada yang bisa nyelamatin ente. Tapi kalau bapak dan ibu ingin jadikan anaknya sebagai insinyur, sebagai dokter, sebagai profesor, silakan saja. Nggak masalah itu nggak masalah. Tapi memberikan pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang menyelamatkan si anak dan menyelamatkan kedua orang tuanya dari dunia sampai akhirat, yaitu pendidikan agama. Itu yang penting. Pendidikan dunia belakangan. Contoh nih, kira-kira kita seorang ayah dan seorang ibu, atau diri kita nih sendiri, masih muda ya, masih mudanya kita kadang-kadang punya cita-cita kan? Pak, masih muda, sekolah punya cita-cita gak Pak? Punya ya? Kira-kira begitu besar tercapai gak dengan cita-citanya? Kagak kan? Kenapa? Karena kalau yang namanya rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala udah tentuin. Usia 4 bulan kita di kandungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan apa? Umur kita, sehat kita, sakit kita, rezeki kita, mati kita, Allah udah tentuin. Jadi jangan kejar cita-cita, tapi yang dikejar apa? Ilmu, belajar. Silakan ente belajar di SD, SMP, SMA, belajar sepintar-pintarnya.
menjadikan kita apa? Itu kehendak Allah. Tapi bisa menjadi baik jadinya. Bagaimana? Dengan pendidikan agama. Agamanya jangan dilepas. Ya, pendidikan agamanya nggak boleh dilepas. Itu yang lebih wajib. Ya, dengan diberikan pendidikan agama, si anak akan tahu tuh nanti. Wah, kalau aneh ngambil ini nggak bagus nih. Ya, nanti malah jadi tidak baik buat saya. Saya ambil jalan ini, ambil jalur ini. Nah, jadi saya ingatkan, kita membahas dalam bab ini pentingnya bagi seorang ayah dan ibu memberikan pendidikan yang terbaik kepada putra-putrinya, yaitu pendidikan agama. Ya, ini kagak. Orang sekolah umum dipentingin, sampai sholat subuh nggak dibangunin. Bapaknya bilang, "Ma, bangunin tuh anak sholat subuh." "Jangan pak, tadi sekolah ngantuk dia." Nggak boleh. Sholat lebih wajib daripada sekolah umum. Ya, saya dulu ditanya, ya, sama guru ditanya, Pak, ditanya, "Kamu kalau begini melulu, nilai kamu jelek. Kalau kamu mentingin pelajaran agama dan pelajaran yang lain ente nggak pentingin, nilai ente jelek." Saya jawab dengan saya punya guru, "Kalau saya dapat nilai jelek bahasa Inggris dari bapak tidak masalah. Yang penting saya dapat nilai bagus agama, dan nanti saya akan nilai agama bapak jelek di akhirat." Dia takut, akhirnya dibagusin bahasa Inggris saya. Ya gak, ancam lagi guru, tenang pak, entar lo di akhirat nilainya gue bikin 0. Ya, takut guru. Agama nomor 1. Dengan agama, anak putra putri kita akan berakhlak yang baik. Nah, tapi bukan berarti dia nggak boleh sekolah umum. Silahkan, ya, kejar pelajaran apapun, ya, belajar, ya, yang rajin, ya. Nah, di sini dikatakan sebagai lagi diriwayatkan bahwa di hari kiamat, ya, bahwa anak atau istri yang tiada diajarkan kebajikan oleh bapaknya atau oleh suaminya hingga mereka itu melihat siksa, maka mereka itu balik menuntut atas emak bapak atau suami. Nah, jadi begini, kalau nanti di hari kiamat, ya, anak atau istri yang tiada diajarkan kebajikan oleh bapaknya atau suaminya, nih anak, nih istri nggak diajarin agama ame emak, ame bapak atau suami kepada istri. Suami juga mempunyai tanggung jawab pak. Jadi suami jangan takut sama istri. Istri bongal dulu tuker tambah. Ya. Bener bu, nggak boleh. Istri nggak boleh melawan sama suami. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin bagi kaum wanita. Nggak boleh. Ya. Ada pernah datengin, "Nape ente lemes banget?" "Hari mana itu? Udah kayak karpet musola lecek katanya." Ngomel-ngomel. Ente suami nggak boleh takut tapi istri. Kalau istri ente salah dalam perihal agama, ya, dalam perihal agama, ya, suami juga mesti tahu dalam perihal agama. Boleh suami omelin, nasehatin, beritahu, ya. Nah, ini kalau suami atau orang atau bapak tidak mengajarkan agama kepada anak atau istri, maka si anak dan istri nanti di hari kiamat menuntut. Hati
hati-hati. Ya, hati-hati menuntut. Contohnya bagaimana di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali mengatakan, kelak di yaumul qiyamah ada seorang bapak, ada seorang ibu diperintahkan masuk ke dalam surga. Begitu si bapak dan si ibu ini melintas di Sirat, jembatan Siratal Mustaqim. Nah Pak Bu, itu Siratal Mustaqim nih, rambut kita ambil satu, tipis gak? Tipis ya. Ini masih dibelah 7, lebih tipis. Itu panjangnya Siratal Mustaqim. Nanti semua kita melintas di situ. Yang melintas di situ ada yang cepat kayak the flash, nyampe ke sorga. Ada yang cepat kayak the flash, kenceng lari jalannya. Begitu mau pintu sorga nyemplung ke neraka. Bener. Ada yang lari masuk ke surga, ada yang lari mau deket pintu surga nyemplung ke neraka. Ada yang jalan sampai masuk surga, ada yang jalan nyemplung ke neraka. Ada yang jalannya ngesot nyampe ke surga. Ada yang begitu ngesot mau masuk pintu surga nyemplung ke neraka. Ada. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, bapak, ibu, suami masuk surga. Dia udah kelar dari pengadilan Allah. Begitu sang bapak dan sang ibu melintas di Sirat, melintasnya dia di Sirat. Nah, begitu dia melintas, ada yang teriak dari bawah. Bawah di neraka. Jadi yang kepleset di Sirat masuk ke neraka. Ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, kembalikan tuh 2 orang ke dalam pengadilanmu. Wow, disuruh bawa ke pengadilan Allah. Kenapa? Aku ingin menuntut hakku kepadanya. Nah, jadi Pak Bo, hati-hati. Anak bisa menuntut hak kepada emak bapaknya. Istri bisa menuntut haknya kepada suami. Hati-hati. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mengembalikan si bapak dan si ibu, si suami tersebut kemana? Ke pengadilannya. Disidang lagi. Ini bapak dan ibu bilang, ya Rabb, kenapa aku dikembalikan ke pengadilanmu? Tunggu, ada yang ingin menuntut haknya kepadamu. Si suami bertanya juga, ya Rabb, kenapa aku diperintahkan balik lagi ke pengadilanmu? Tadi engkau perintahkan aku masuk surga. Tunggu, ada yang ingin menuntut haknya kepadamu. Begitu dilihat sama emak bapaknya yang menuntut hak anaknya. Anak yang dibesarkannya Pak. Kadang kita Pak buat biaya sekolah anak nggak ada duit, berjuang, peres keringat, betul Bu? Minjem dah ke tetangga, nyopet deh, dituntut sama si anak. Si anak ditanya sama si bapak dan emak, kau anakku yang aku besarkan, kau ingin menuntut hak kepada kedua orang tuamu. Kau ingin menuntut hak kepada kedua orang tuamu. Hak apa yang kau ingin tuntut dari kedua orang tuamu, wahai anakku? Selama di dunia engkau mau sekolah, ayah sekolahkan di sekolah yang terbaik. Engkau minta jajan per hari 20.000, ayah turuti. Engkau minta sepeda motor, ayah berjuang, usaha, belikan. Di sekolah engkau butuh laptop, ayah belikan. Engkau ingin menikah, ayah nikahkan. Engkau minta rumah, ayah belikan rumah. Apa yang kau ingin tuntut dari kedua orang tuamu? Maka si anak berkata, ya Rabb, apa yang dikatakan oleh kedua orang tuaku itu tidak bohong, itu benar semua ya Rabb. Tapi bukan itu yang aku ingin tuntut dari mereka. Bukan itu ya Allah, bukan.
Apa yang kau ingin tuntut dari kedua orang tuamu, wahai anak? Yang aku ingin tuntut selama di dunia, kedua orang tuaku mementingkan pekerjaannya, sehingga aku tidak pernah tahu ya Rob, huruf alif lurus apa bengkok. Aku belum tahu huruf alif lurus apa bengkok. Ini kedua orang tuaku ya Allah, itu selama di dunia datang ke majelis taklim, pergi aja berdua. Kita anaknya nggak pernah diajak ngaji. Selama di dunia, kedua orang tuaku itu lebih mementingkan bisnisnya daripada sholat anak-anaknya. Nggak pernah tuh namanya ayahku pulang ke rumah bertanya, nak bagaimana ngajinya tadi? Nak bagaimana sholat subuhnya? Nak bagaimana sholat zuhurnya? Nak bagaimana sholat asarnya? Nak bagaimana sholat maghribnya? Gara-gara kedua orang tuaku ini ya Allah, Engkau masukkan aku ke dalam neraka. Aku buta ilmu agama dan Engkau masukkan aku ke dalam neraka. Aku tuntut hak itu kepada kedua orang tua. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, hai bapak, apa betul kata anakmu, selama di dunia engkau lebih mementingkan pekerjaanmu daripada agama anakmu? Iya ya Rabb, aku lebih mementingkan pekerjaanku daripada sholat putra putriku. Aku lebih menyayangi bisnisku daripada bertanya, sudah sholatkah engkau nak? Sudah ngajikah engkau nak? Sudah bisa baca Al-Quran kah engkau nak? Aku tidak pernah mengajarkan dan mempertanyakan itu kepada putra putriku ya Allah. Kalau begitu, engkau bapak, engkau ibu, engkau anak, semua masuk neraka. Mau bu? Mau? Kalau nggak mau, beri pendidikan yang terbaik. Mau pak? Lalu bagaimana seorang istri? Seorang istri sama. Ya Allah, selama di dunia suamiku nggak pernah memerintahkan aku untuk sholat. Selama di dunia nggak pernah tuh keluar dari kuping suamiku, mah sudah sholat? Belum pak, ayo kita sholat berjamaah. Nggak pernah. Selama di dunia suamiku ini ya Allah ngaji kemana-mana, duduk di majelis taklim, tapi begitu pulang ke rumah nggak pernah tuh dia ngomong, mah duduk sini, ayah tadi habis ngaji, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Habib bilang begini, ini ilmu begini. Itu nggak pernah. Dia pulang bawa ilmu dan diajarkan lagi kepada istrinya. Sehingga aku sebagai istri buta agama. Aku tidak tahu tata cara wudhu, aku tidak tahu tata cara sholat, dan aku tidak tahu ya Rob, apa itu sholat yang wajib, apa itu sholat yang sunnah. Gara-gara suamiku, engkau lempar aku ke dalam api neraka. Ditanya suaminya, betul? Betul ya Allah. Kalau begitu engkau suami istri masuk neraka. Mau? Makanya, ayo, kalau kita mau selamat jangan sendiri Pak Bu. Suami kalau mau selamat jangan sendiri. Nggak bisa. Selamatin juga anak-anak kita, selamatin juga istri kita. Ini tanggung jawab kita semua. Ya, ini makanya di sini dikatakan di hari kiamat anak atau istri yang tiada diajarkan kebajikan dalam agama oleh bapaknya atau suaminya, maka inilah melihat siksa ya, karena tidak diajarkannya hingga mereka itu melihat siksa, maka mereka itu balik menuntut atas emak bapak atau suami, mau dituntut balik. Makanya ya, kita ini hidup Pak Bu, cuman ada dua pilihan. Nah kita pilihlah salah satu. Pilih salah satu. Pengen sorga apa neraka, itu doang. Pilih. Kalau kita mau sorga, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Di sini dikatakan juga dalilnya dari kitab Ihya Ulumuddin. Awwalu ma yata'allaq birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladahu fayuqifunahu baina yadayhi lahi ta'ala fayaquluna ya rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma'allamana ma najhalu. Yang mana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, mula-mula ya bergantung pada seorang di hari kiamat, yaitulah anak istrinya pada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata anak istri itu, hai Tuhanku, kami ambil hak kami daripadanya, sebab bahwasanya ia tiada mengajarkan kami barang yang tiada kami mengetahuinya. Nah, yang tadi Anda ceritakan ya ikhwan. Ya Allah, jadi ini si anak atau istri berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kami meminta hak kami dari kedua orang tua kami. Kira-kira mau dituntut sama anak di hari kiamat? Nah, ya, makanya Pak Bu atau suami, ya, kita nih ada dua pilihan juga. Ingin menjadikan anak kita sebagai penyelamat buat kita, atau kita ingin menjadikan anak sebagai musuh kita di hari kiamat. Anak sebagai musuh yang dapat menuntut hak, anak sebagai penyelamat, maka anak akan menolong orang tua. Anak bisa memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya memberikan pendidikan yang terbaik. Ya, kira-kira jelas kan nih? Ya, jadi adapun daripada perihal anak itu, ya, maka hendaklah mengetahui sungguh-sungguh bahwa bapaknya punya pengajaran padanya, punya perintah atasnya dengan mengajarkan segala kebajikan, dan punya larangan atasnya daripada segala kejahatan. Makanya bapak pulang punya aturan, Pak. Punya aturan, ya. Berikan aturan yang terbaik buat anak-anak bapak. Jaga mereka, larang mereka dari maksiat, dari ketidakbaikan. Jangan biarkan anaknya nongkrong duduk sama orang gak baik. Tuh anak akan jadi gak baik. Ya, dudukin anak kita sama orang-orang baik. Berteman, berkawan sama orang baik, hasilnya jadi baik. Ya. Nah, jadi kita mesti punya perintah kepada mereka. Buktikan, Pak. Subuh kita bangun, jangan kita biarkan anak kita nggak ikut bangun untuk sholat subuh berjamaah bersama kita. Yang suami bangun subuh, jangan biarkan istrinya tidak sholat subuh bersama dengan suaminya. Karena antum pemimpin, antum yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari segala kebajikan, dan punya larangan atasnya daripada segala kejahatan. Apapun yang dapat membuat tidak baik anak kita, selamatkan, Pak. Kewajiban kita, ya. Maka semua itu dari sebab ia punya amat sayang padanya, karena dia mendapatkan pada 5 keuntungan besar, dan karena menselamatkan dia
daripada segala kejahatan dunia dan akhirat. Adapun perihal pengajaran yang wajib pada anak, maka yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama apa Pak? Ilmu. Ya, anaknya titip di majelis ilmu Pak. Ini ada Ustadz Firman, anak kita kalau belum bisa baca Iqra, titip anu Ustadz Firman. Ustadz, aneh titip anak aneh. Ini anak, anggap aja anak sendiri Ustadz. Bandel, pukul, marahin, bebas. Ini jangan anaknya bandel, ame guru dihukum, bapaknya melotot. Pak, kita punya anak lebih baik dipukul guru apa dipukul malaikat? Hah? Guru. Anak lebih baik dihukum guru apa dihukum malaikat? Guru. Serahkan sama gurunya. Wahai Ustadz Firman, saya titip anak saya, anggap anak kamu sendiri. Bandel omelin, bandel hukum, kasih effort. Biar anak kita paham agama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya dulu waktu pesantren, nih tangan nih sapet mulu. Nggak hafal, maju pukul 10 kali. Pakai rotan. Marah sama guru, kagak. Nih berkahnya sekarang. Bisa ngajar antum karena dipukulin terus. Kalau nggak dipukulin, nggak ngajar. Kenapa? Jadi rajin belajar. Bapak di rumah punya hukum juga. Anak kalau dibangunin nggak mau bangun nih Pak, sholat subuh nggak mau. Dia nggak mau, enggak Pak, nggak mau sholat, jangan kasih jajan. Berani gak? Oh nak, kamu nggak makan, kamu nggak sholat subuh, berarti kamu nggak dapat sarapan makan pagi. Hukum daripada Allah yang hukum. Sayang kita sama anak, sayang. Padahal perintah Allah dalam Al-Quran Pak Bu, Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan anak, istri, keluargamu. Kita disuruh selamatin tuh Pak Bu, betul? Yang perintahin kita selamatin anak istri dari api neraka siapa? Allah. Selamatin tuh mereka. Selamatin dari apa? Bukan kelaparan, bukan. Tapi selamatin dari api neraka. Ada lu begitu. Ya. Mbak minta duit dong. Sholat subuh gak tadi? Enggak. Ya udah nggak dapet jajan. Oh. Istri bangunin Pak subuh, mah bangun mah. Sholat subuh sampai papa. Istri nggak mau sholat subuh Pak, jangan kasih uang belanja. Makan aja di warteg. Biarin bininya nggak apa-apa. Kalau nggak potong uang make up. Biasanya make upnya yang bagus, beliin batu bata 1. Nih mah lo tumpuk, ya nggak buat bedak. Ya terigu juga boleh deh. Bener Pak begitu. Hukum daripada istri kita dihukum sama malaikat. Istri juga begitu. Kalau bangun subuh duluan, bangunin suaminya. Pak, bangun Pak, sholat subuh Pak. Nggak mau Bu, jangan dimasakin. Jangan dikasih lah. Nah betul, nah gue demen nih. Nah iya jangan kasih Bu, betul. Setuju. Ya, benar nggak apa-apa bebas. Ya, pokoknya ada hukuman. Setuju gak? Nah,
Pak, kira-kira kalau istri nggak mau sholat, Pak, dikasih hukuman, setuju gak, Pak? Setuju. Bu, kalau suami nggak sholat kasih hukuman, setuju gak? Alhamdulillah. Anak nih, lo nih recehan nih pada nih. Kalau mak bapak ente nggak sholat, ente kasih hukuman, setuju gak? Setuju. Wah, hukum mak bapaknya ya, kakinya naik atau pegang kuping kanan sampai kuping kiri ya, dari pagi sampai malam. Ya, hukum ya Pak, daripada malaikat yang hukum, betul nggak? Betul. Nah, didik ya Bu. Pak, kalau anaknya ya nggak sholat, siap dihukum nggak anaknya Pak? Siap Bu ya, kasih hukuman Bu ya, jangan kagak ya, kasih hukuman, masukin toren ke 2 jam. Nah, masuk doang, jangan ditutup. Anda bilang masukin. Kalau ente tutup torennya ya mati tuh anak. Emang Habib bilang tuh masukin tutup, kagak masukin toren. Hah? Ya sadar Bu, namanya ada air, buang dulu. Kalau ada air ini bisa berenang ya. Enak main air, enak gak? Enak Bu, begitu keluar kembung. Ntar badannya kayak ocit, mana ocit? Sama metoren, ada deh orang badannya kayak toren, ada orang. Atau ilmu ya, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifat-sifat yang wajib. Oh, sifat wajib bagi Allah tahu gak? Woi makhluk, ada yang tahu gak? Nih, wujud, tidak, bako, apal gak? Oh yang benar, wujud artinya apa? Ada. Orang yang tanya anaknya mana yang jawab? Tahu gak? Hah? Enggak? Ya, aku mau kasih duit, nggak tahu, nggak jadi. Kagak. Orang anaknya ditanya mah yang jawab. Maknya beda pertanyaan. Mau gak? Paling takut tadi beda mah. Iya beda. Iya gak? Mau? Ditanya nih. Kalau nggak bisa bayar Habib. Rokoknya ya sebungkus, Kip. Semua satu sok. Kan jadi Habib nggak boleh tekor. Lanjut. Ya, yang wajib ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan rukun ya, rukunnya seumpama yang ada ya di kitab Babul Minan atau Irsadul Anam, dan membaca doa-doa dan juga zikir-zikir seumpama yang ada di Masjidul Akhyar, dan menjauhkan segala bid'ah sebagaimana tersebut di kitab Minhajul Istiqamah. Ajarin Pak doa-doa anaknya, doa masuk kamar mandi, betul gak? Hafal gak doa masuk kamar mandi? Doa kemek. Makan. Wah, makan tahu. Iya. Baca doa habis itu makan Makan sekenyang-kenyang itu. Ajarin Pak, pulang kerja, nak sini. Bagaimana hafalan doa masuk kamar mandinya? Setor sama ayah. Nggak apa, pukul Pak, siapin rotan. Bu, Pak, cara pukul bagaimana? Nih, saya ajarin cara pukul nih. Boleh pukul yang kencang kepada anak, tapi nggak boleh begini. Kalau begini pukul kencang, sakit. Nih, begini, tangan begini, megang rotan, pukulnya begini. Jangan begini. Lebih sakit begini apa begini? Begini bertenaga. Kalau begini enggak. Pukul 5 kali. Ya. Nah, istri gak pukul juga Pak. Suami gak pukul juga Bu. Ya udah pukul-pukulan pokoknya. Ya. Nah, ini kewajiban ya. Jadi kedua orang tua punya tanggung jawab selamatkan putra putri. Suami mempunyai tanggung jawab selamatkan istrinya. Ya, Bu, makanya jadi istri yang solehah Bu.
Ya, istri nggak boleh ngambil duit suami tanpa izin. Aduh. Nggak boleh ya, jangan ya. Nggak boleh pokoknya. Dikasih duit ada kembaliin kepada suami. Enggak. Ya. Bu, kalau bisa keluar rumah juga izin dengan suami. Jangan kagak, walaupun ngaji, walaupun ke rumah orang tua izin sama suami. Pak, walaupun dia kerja nih, WA aja. Pak, mama mau ngaji. Tunggu jawaban. Ya, iya mah, jalan. Pak, mama mau ke rumah orang tua, izin dulu. Karena istri yang keluar rumah tanpa izin suami, Allah laknat. Allah melaknat. Bapak mesti tahu Pak. Mau istri kita dilaknat sama Allah. Nah makanya ini sangat penting bagi suami yang mempunyai tanggung jawab kepada istrinya. Ya, kira-kira jelas ya? Jelas ya. Nah, nanti kita sambung lagi karena Al-Fakir juga masih ada acara dan ketiga juga mesti balik lagi ke puncak. Ini dari puncak nih turun kemarin aja. Ya, Habib, ya, beda. Ya, Dikirain mas kami. ya. Itu. Jadi turun ngajar balik lagi ke sana ya. Acara karena beruntung aja nih karena ada yang ngajar. Kalau ngajar ada nomor 1. Ya, selagi masih bisa, selagi apa, anak akan datang dimanapun tempat. Selagi masih kekejar, masih sehat, afiat, ane utamakan. Ya, kalau undangan mah nggak penting buat Habib. Nggak penting. Tapi ngajar nomor 1. Ya orang lagi asik di puncak diundang-undang. Ngapain? Ya, kalau ngajar kewajiban. Ngajar kewajiban. Presiden ngundang mau datang. Enggak, partai ngundang lagi ngajar kagak datang. Kalau mau habis ngajar, semua habis ngajar. Ya, nggak boleh kita lihat dunianya ya, kawan. Ya, karena ilmu lebih penting. Mudah-mudahan Allah berkahin kita semua. Allah ijabah menjadi niat hajat tujuan kita semua. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan-urusan kita semua. Urusan dunia kita, urusan ukhrawiyah kita. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Ya, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Dosa dan kesalahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fatahna bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil